Oke, welcome back to Autoshot. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang Vario New 125 CBS ISS. Ini kemarin saya beli tahun 2024 dengan harga 25, sekian juta, dan sekarang itu masih laku juga di angka sekitar 26 sampai 27 jutaan rupiah, itu pun on the road di Jakarta. Oke. Nah, kemudian ada beberapa hal yang saya suka dan nggak suka dari motor ini ya. Yang pertama nih, dimulai dari sini dekat sini Dam. Nah, ini motor itu sudah keyless, walaupun ada versi yang nggak keyless juga. Jadi enak, simple, nggak usah bingung-bingung naruh kunci di mana. Kita taruh dalam tas ataupun dompet, langsung naik motor gitu aja. Terus kemudian ada yang versi bawahnya itu nggak keyless, itu selisihnya sekitar 1 jutaan hingga 2 jutaan. Jadi itu bedanya, sama nanti warna velgnya juga beda. Ini kemarin beli yang merah Dove, itu sempat nunggu sekitar 1 bulan. Apalagi yang warna hitam tuh kata dari dealernya tuh sekitar 3 bulan itu baru datang, baru unitnya bisa diambil. Oke, lanjut. Nah, motor ini nggak bisa dibilang irit ataupun nggak irit juga, karena kalau untuk MID-nya itu bisa ketempuh 1 liter tuh bisa mencapai 50 km berdasarkan MID. Tapi kalau pakai metode full to full, kemarin tuh pernah nyoba, itu hanya dapat 1 liter untuk 46,6 km aja. Itu full to full dengan BBM Pertamax. Jadi karena pernah saya isi pakai Pertalite itu ya, itu ya walaupun harganya selisih 2000-an, tetapi performanya tuh beda. Berdasarkan rekomendasinya pun ini direkomendasikan untuk diisi minimal Pertamax, yaitu yang RON-nya 92 ke atas. Kalau kita isinya Pertalite boleh-boleh aja, tapi nanti sangat berpengaruh sekali ke performa motornya, karena melihat kompresi motor ini itu 1:11, berbeda dengan PCX. Kemudian Vario 160 itu kompresinya di 1:10 aja. Nah, lanjut nih, sini. Dari awal Vario gede ini keluar, itu yang masih belum ada pembaruan ataupun update-nya ya, itu dari dalam sini, yaitu suara gredeknya. Itu saya rasa itu menjadi penyakit bawaan dari Vario, yang generasi awal yang gede dari 125 cc sampai sekarang. Bahkan PCX tuh katanya juga mengalami hal serupa. Itu cara untuk mengatasinya, kemarin dikasih tahu dari dealer Hondanya sendiri ya, itu malah menyarankan diganti dengan kampas gandanya punyanya NMAX yang tahun awal atau yang sekarang juga bisa. Jadi PR berat buat Honda, kenapa nggak update padahal penjualan itu sangat tinggi sekali. Oke. Lampu ya betul. Kudu ini mau rotok ngarep sih rampung kayak terus mburi. Nah, terus lampu. Ini untuk generasi yang ini 2024 ke atas, yang 2025 dengan model plek-ketiplek kayak gini, itu lampunya nggak terang sama sekali. Beda sama yang generasi sebelumnya itu terang. Kalau mau ganti ya harus ganti sepaketnya ini, sereflektornya, pokoknya satu paket lah, itu harganya mahal sekali. Kalaupun mau ganti ke bilet segala macem gitu juga bisa, tapi saya sendiri nggak terlalu suka. Jadi paling mau ditambahin aja lampu kayak D2 laser di sini yang nggak ngerubah dalemannya, jadi lebih aman sih. Karena kalau dipasang bilet segala macam itu harus ada perintilan-perintilan apa yang mungkin bisa ngebuat, ya kalau saya sendiri nggak suka. Walaupun aman atau nggak aman, saya nggak suka. Itu aja. Nah, untuk ini dulu waktu awal beli itu saya tambahin karpet ini atau step floor-nya ini ya, supaya empuk terutama. Dan kemudian yang kedua untuk supaya motornya terlihat ganteng juga, kayak videografernya ini. Ya, ini kemarin beli harganya murah, sekitar nggak nyampe 30.000, dan kayak gini tuh bisa empuk banget gitu loh. Jadi buat kalian yang mungkin punya masalah kaki ya, itu kasih kayak gini tuh sangat recommended sekali. Ini gue pasang 2, merah sama hitam. Dan kalau kalian mau pesan kayak gini, bisa banget pesan di toko saya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi di bawah. Ini sangat worth it sekali, sangat recommended sekali, apalagi yang sering naik motor ya. Itu bener-bener jadi empuk. Jadi kalau apalagi yang punya masalah kaki segala macem, pakai ini bagus banget sih untuk kesehatan ya, terutama ya. Nah, terus kemudian dari riding positionnya, itu yang biasanya dulu saya pakainya motor Beat terus Supra, setelah pakai ini sangat berbeda sekali.
terlihat badannya tuh lebih tinggi, kemudian tangannya ini lebih agak ke bawah. Tapi kalau misalkan udah sering naik ini, terus naik Beat gitu, atau naik motor yang pendek-pendek, yang kecil-kecil gitu, tuh terasa beda banget. Lebih enak ini apalagi untuk jarak jauh. Tapi kalau dibandingkan untuk dengan PCX ataupun motor-motor yang semacam itu, ya jauh itu lebih enak dibandingkan dengan Vario yang versi ini. Ya. Kemarin milih warna merah ya karena itu sih, karena yang paling ada ini, nunggunya paling cepet ini, yang lainnya tuh terlalu lama. Terus kemudian yang nggak gue suka dari Honda juga. Nih, build quality ya kayak gini ya. Nah itu entah kenapa barang ini belum nyampe setahun kemarin tuh udah kayak gini. Terus kemudian spionnya kemarin tuh di sininya chrome-nya itu juga udah mulai pudar. Jadi terus saya ganti ini, sama spion ini visibilitasnya tuh nggak oke banget. Nah melihat kayak gini tuh harus nengok gini dulu. Terus akhirnya memutuskan untuk ganti spion yang dikasih dari dealernya, karena kemarin dikasih 2, nggak cuma 1 tok. Kalau yang kemarin yang dipasang itu ada lampu sennya di sini, yang ini nggak ada tapi visibilitasnya lebih oke banget. Jadi diputuskan untuk ganti yang ini aja karena lebih enak dan karena untuk keamanan juga ya. Jadi ya enak ini. Terus kemudian ini di bagian laci-lacinya itu udah ada power outletnya. Ini untuk ngecas HP bisa cuman 12 volt kalau nggak salah, 2,1 ampere, entah berapa itu. Terus kemudian yang sini biasanya dipakai untuk wadah sarung tangan, terus kemudian parfum karena harus sedia parfum kemanapun. Dan paling di sini tuh buat nyimpen botol atau enggak ya HP segala macam yang bisa masuk ke situ. Gitu. Untuk joknya ini nggak dibilang udah masuk karakter Honda sih, yang nggak terlalu empuk juga, nggak terlalu kelas juga enggak. Ini ya sedang-sedengan aja, biasa-biasa aja. Tapi kalau untuk suspensi itu Honda mungkin bisa dibilang juaranya sih. Tapi ya itu joknya terlalu masih nggak keras juga enggak. Terus kemudian kalau keras juga enggak juga, jadi tengah-tengah itu untuk Vario. Kecuali untuk Scoopy itu baru keras banget, Beat itu juga keras banget. Jadi mungkin itu aja buat teman-teman yang masih bimbang tentang Vario 125 ini, mau beli ataupun masih pengen nunggu Vario yang selanjutnya atau pengen beli Vario 160, ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi buat kalian karena sudah mengetahui berdasarkan using experience atau berdasarkan pengalaman saya menggunakan ini selama 1 tahun ini. Dan mungkin sampai di sini aja vlog kita kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Saya Faizal Rahman, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.